Ini ikannya si Nur. Terima kasih Kak. Berawal dari ini apaan sih, cupang ya? Pak, kopi. Oh, gupi. Kopi. Berapa nih sama akuariumnya? Belum, sekarang 80. 80-an. Ikan-ikannya berapa? Akuariumnya 80, ikannya gua ngambil ada 40. Udah sama filter? Belum. Filter sendiri berapa filter? 30. Berarti ya pego udah jadi ya? 200. Sama makanannya ya, makanannya ini nih. Mutiara. Halo. Ini kenalin, ini namanya si Nur. Cuman kalau orang-orang jahat mah manggilnya dia Nurman. Padahal namanya adalah Nurdin, Nurman Nurfitawati. Nurma Yunita bro. Kalau Nur pagi, kalau malam Nurdin. Nurma Yunita. Kadang manggilnya Tata juga ya orang-orang itu ya. Ini warung kue guys. When you got nothing, you got nothing to lose. Jadi kalau kamu udah nggak punya apa-apa, ya kamu nggak punya apa-apa untuk dihilangkan gitu. Ya udah habis soalnya. Iya, nggak ada. Ini semoga nggak off ya. Coba. Halo. Ini video yang ketiga. Nggak tahu kan lu? Gue udah bikin 3 video, ini video yang ketiga. Warungku ini warung yang jadi alasan kenapa gue mau tetap buka warung di sana itu karena warungku ini yang istilahnya memberikan semangat ya. Ayo buka aja lu tuh warung, selesaiin katanya gitu ya. Udah gue selesaiin ya kan. Nah itu sama si Nur itu yang nyuruh gitu. Kalau di warungku itu nih penyetaan, sambelnya mantep loh ini. Lu harus coba. Ini mantap jiwa ini. Kalian harus nyobain. Tampilan dari luar kayak gini. Ini kalau makin malam makin syahdu ya. Dia di sini tuh ada kayak lampu-lampu gitu, ntar terang. Gitu. Ini karena siang aja panas ya. Suntuk di rumah gitu ya, mau nongkrong ya kesini biasanya. Ngobrol ngalur gidul gitu sambil main game ya kan. Tahu-tahu udah sore baru balik gitu. Kopi Posko Banjir. Kopi Posko itu deket sini sekitar nggak nyampe 20 meter. Lumayan sih. Dibilang enak nggak juga, tapi ya lumayan. Paling deket, paling gampang. Jadi kadang orang tuh nggak butuh yang ganteng, tapi butuhnya yang ada dan dekat. Gitu nggak? Nggak usah berkecil hati, tampang kayak begal gitu kan. Nggak apa-apa. Codet di mana-mana, nggak apa-apa. Yang penting selalu ada dan hadir. Sama ini, sama bisa diutangin. Kuncian. Itu kuncian itu. Kalau udah bisa diutangin biasanya itu udah ikatannya tuh biasanya lebih dalam. Kalau nggak dia kabur ya, kalau nggak dia kabur sambil bawa duit lu gitu. Anjir, bangsat. Abang, ada cepek gitu kan? Ada Sini, sayang. ada, ini buat Ade masa nggak ada nih. Keluar cepek, besok abang Ade mau beli pulsa. Nggak kerasa udah habis 5 juta gitu kan? Tahunya udah diblokir aja nomor bangsat. Udah nraktir, udah ngasih duit segala macam. Gue mau bikin skripsi nih soalnya. Oh, mau bikin skripsi. Berapa? 2 juta. Oh ya udah. 2 juta aku kasih. Terus Tapi aku balikin selesai skripsi ya. Aman. terus Hilang. ya itulah dunia. Tapi ya Allah bales itu bener bro, bener-bener gila. Gue dapet yang lebih di luar dugaan gue ke Bali, gue kemana tuh dapet duit jor-joran. Tetap ya, manusia itu kan nggak bisa bohong ya. Walaupun misalnya kita ngasih dan tidak berharap pamrih, itu sebenarnya jauh di dalam hati itu masih ada rasa gitu kan. Dibilang butuh. Iya, maksudnya kalau dibilang kita ngasih tanpa pamrih itu sebenarnya nggak bener-bener banget gitu. Karena jauh di dalam hati itu masih ada rasa gitu kan. Pas kita ngasih itu kayak berharap minimal dia doain kita baik lah. Ya kan ya, itu kan pamrih kan sebenarnya. Tapi selemah-lemahnya usaha kan gitu ya, diusahakan tidak pamrih banget gitu, yang sebisa mungkin mencoba mengikhlaskan yang sudah kita keluarkan. Kalau temenku bilang tuh kayak gini, lu kalau udah kamu udah kalau misalnya mengeluarkan sesuatu, ikhlasin, jangan pernah itu berharap kembali. Sama kayak lu buang air lah, kalau misalnya lu udah habis pup gitu kan, masa yang lu buang itu lu lihat-lihat.
terus lu kenang-kenang terus tadi pagi gua gak ikhlas ya kan, udah gua keluarin tuh mungkin ada 5 kilo kali misalnya kayak gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi logikanya kayak gitu, yang kalau udah dikeluarin udah lepas ya udah gitu. Nah itu temanku ceritanya kayak gitu, dia si Cepot sih yang cerita gitu. Jadi dia sering nongkrong sama teman-teman, terus muncullah filosofi pup ya kan, sodako atau memberikan kepada orang lain itu seperti kita pup aja, ketika keluar udah lupain gitu. Masa lu inget-inget yang tadi pagi lu keluarin di toilet, kan kagak. Sebagian yang gue punya adalah milik orang lain, itu enggak. Kalau menurutku ya, itu enggak. Semua yang aku cari itu memang pemberian buat aku. Nah, sekarang kamu dikasih kekuasaan, kamu dikasih pilihan dengan lebihnya barang yang kamu miliki, dengan lebihnya harta yang miliki itu memang milik kamu, tapi kamu dikasih pilihan di situ. Itu kan prinsip lo ya. Iya, kamu mau kamu bagi atau kamu mau berbuat semena-mena, itu kembali ke kamu dan nanti ganjarannya bakal balik ke kamu juga. Konsep harta gua ada harta orang lain, mungkin iya kalau di zakat. Tapi kalau misalnya selain zakat itu enggak. Yang pertama di aturannya itu memang dikeluarkan adalah bersihkan hartamu dengan keluarkan zakat. Nah, itu memang hukumnya sudah seperti itu. Kalau udah dikeluarin zakatnya, ya itu udah milik lu. Kalau lu mau bagi, itu karena lu orangnya bijaksana. Nah, gitu. Karena lu berjiwa besar. Karena lu berjiwa besar, karena hati lu kepribadian lu sangat bijaksana, apa yang lu terima pengen lu berbagi, itu pilihan gitu. Tapi nggak ada aturan bahwa itu adalah harta orang lain. Itu yang gue maksud. Setiap premis kayak tadi, premis apapun itu sebenarnya punya dua sisi. Nah, ini iseng aja aku membahas sisi yang lain dari kalimat itu. Tapi aku suka lah obrolan kontroversi seperti ini. Iya, emang dunia ini penuh dengan gitu nggak sih? Kontroversial. Iya. Jadi sebenarnya ini iseng aja ya, iseng. Iya. Dan aku mengakui memang kalau apa sih namanya, harta yang kita miliki itu ada harta milik orang lain, itu benar juga. Cuman nggak sepenuhnya benar. Udah, nanti diambil mungkin. Ada satu lagi namanya Mbak ini, tapi dia nggak mau masuk di sini ya kan. Dia mau menjadi belakang layar. Ini tadi habis dari scaling gigi ya kan. Udah bertahun-tahun nggak pernah dicek giginya. Nah ini tadi coba ke ini Orange Dental, itu bagus, tempatnya kecil tapi pelayanannya bagus. Dokternya tuh bisa bikin pasien tuh nyaman gitu, kayak maaf ya Pak ya, ini mungkin agak sakit ya, tahan sedikit ya, kayak gitu lah. Hasil scalingnya juga ternyata itu karang-karang gigi yang bertahun-tahun dikumpulin kan, tadi langsung dibersihin semuanya gitu. Ngilu gitu ternyata habis di scaling gitu ya. Pengalaman merasakan pertama kali nge-scaling gigi, kuning-kuningnya tuh menyeramkan sekali ya, jadi langsung dibersihin semua ya. Nah, habis nonton Tales from Earthsea. Earthsea itu apa ya? Iya, nggak ada loh terjemahannya Earthsea ini tulisannya. Tapi kalau Earth itu bumi, sea itu ya laut gitu. Jadi kisah dari bumi dan laut gitu ya, laut dan bumi mungkin. Nah itu ada bagian yang aku suka banget itu. Oh ya, ini film dari studio Ghibli ya. Ada adegan ketika si cowok ini namanya Aren itu nyamperin si Teru ke padang rumput gitu kan, suruh pulang karena udah sore. Nah pas dia nyamperin ke lapangan itu, lapangan tempat gembala kambing itu, si Teru ini, si cewek ini nyanyi gitu. Nah lagunya bagus gitu. Aku googling ya kan, ternyata judul lagunya itu The Song of Teru, lagunya si Teru gitu. Dan ini cocok banget sama selera aku, kira-kira gitu. Siapa tahu cocok juga dengan selera kalian yang nonton. Terus oke, ya sama ini ya, kameranya juga belum datang. Aku nggak tahu kapan dia datang kameranya. Ini aku nggak tahu ini komposisinya pas apa enggak. Ini feeling banget ya kan, nggak kelihatan komposisinya. Jadi ya, semoga ini pas gitu.
Dan aku nggak tahu nih nge-record apa enggak, semoga ke-record ya. Ya mungkin itulah ya buat hari ini, buat semacam pengingat aja hari ini udah ngapain, ini kayak semacam diary gitu ya. Dan aku ada deadline sekarang ini dari videonya klien, dia mintanya besok harus jadi. Sebenarnya udah malas ya kan ngedit dari permintaannya klien itu. Ngedit dengan permintaan klien semakin kesini itu semakin tidak memberikan. Ya itulah ya, kayak kalau hobi sudah menjadi pekerjaan itu udah nggak hobi lagi gitu. Itu jadi tanggung jawab gitu. Harapanku ke depan tuh bisa jadi cuman untuk funku aja, bikin vlog, ngedit sesukaku gitu, tanpa harus memenuhi standarnya klien yang diburu-buru deadline, harus nanti pagi lah, apa revisi teksnya lah, musiknya kurang jeder lah, kurang grande, what the fuck itulah, kayak gitu. Capek. Itu hanya untuk fun sendiri aja, cari duit di tempat lain mungkin ya, pikirku gitu sih. Mungkin itu untuk video hari ini. Terus ya itulah kegelisahan hari ini yang aku share. Apalagi ya, udahlah ya, sampai jumpa di video selanjutnya.